Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin mukarramin, para alim ulama, para saktid, para hujjaj bil khusus, guru-guru kita yang hadir, ada akhilal mahbub Ustaz Abu Somad, kita Bapak Haji Ali, serta guru kita bersama Habib Zakaria, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akhilal mahbub Sahibul Bait, Sahibul Fadilah, alhamdulillah, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tokoh masyarakat tentunya, barangkali ada Pak RT ya, beserta staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Romanya RT-nya masih muda ya. Juga tim hadroh yang luar biasa. Dari mana nih Pak? Cilengsi? Duren Sawit. Duren Sawit, luar biasa, alhamdulillah. Ya, dan jamaah semua yang sama-sama diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca Al-Qur'an, membaca Maulidin Nabi, yang tentunya ya saya sedikit ya memberikan wejangan, karena kalau sudah ada santapan jasmani, ya, rohaninya juga ya sedang aja lah, ya nggak usah lama-lama. Mungkin sampai jam 12 malam saya ceramah ya. Alhamdulillah, enakan di bapak-bapak ya, ketimbang saya. Bapak mah enak, duduk nongkrong sambil ngambil bebas ya, giliran saya mah kan terbelakangan. Makanya rezekinya beda sama Ustaz ya, paham kan? Syukur kalau paham. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah takdirkan kita dalam suasana yaitu taqarrub kepada Allah, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis salawat. Ini adalah majlis yang disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat Allah, dan majlis yang menjadikan asbab kita memperoleh daripada rahmatnya Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, min dari dunia ila daril akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongan dari beliau dunia sampai akhirat. Bil Mustafa balik maqasidana, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, semoga kita hajatnya dikabul sama Allah. Amin. Yang malam ini, yang pada usaha, yang punya toko, tokonya pada laku. Amin. Iya, yang lagi ngukur tanah buat kontrakan, mudah-mudahan cepat jadi. Amin. Yang ada rencana pengen rumah tangga, mudah-mudahan. Amin. Ini yang belum rumah tangga, yang udah jangan amin. Yang belum amin, iya kan? Yang udah nambah nambah rezekinya, alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan ada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga di tahun Hijriah, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ini di mana-mana peringatan Maulid Nabi Muhammad luar biasa, ini barokah. Ya, makanya kita ikut kumpul. Karena nanti di akhirat yang rahimakumullah, yusarul mar'u ma'aman ahabba.
Seorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama para alim ulama, nanti dalam surga ketemu sama Nabi Muhammad. Amin. Kalau saya lihat sih wajahnya wajah ahli surga semuanya. Amin. Kelihatan wajah pada bercahaya semua di bawah lampu. Alhamdulillah, masya Allah, barokah deh pokoknya. Jangan pernah jauh dengan ulama. Karena ulama warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Kalau kita pengen mulia, deketin ulama. Kumpul sama ulama, belajar sama ulama, minta doa dari ulama, insya Allah anak kita bakal ada yang jadi ulama. Gimana nggak enak jadi ulama? Berkah hidupnya. Ya. Karena apa jangan rahimakumullah, para ulama itu hidupnya dihabiskan pengabdiannya berkhidmat di jalan Allah. Kata Imam Tobari, kalau kita pengen hidupnya mulia, ikut andil berjuang di jalan Allah. Kalau jadi ulama, silakan dakwah dengan ilmunya. Kalau kita jadi orang awam, ikutlah dengan ulama, biar ketularan ilmunya ulama. Ya kan? Kalau ketularan ustaz kan barokah. Ketularan kiai, ya kan, barokah. Bau kiai, alhamdulillah. Asal jangan kiai bau. Bau kiai. Jadi ayah saya itu jamu rahimakumullah, kalau ketemu sama ulama mesti minta doa. Doain anak saya biar barokah, punya ilmu, manfaat hidupnya. Setiap ketemu sama orang alim. Bahkan ayah saya itu paling demen rumahnya kedatangan para alim ulama. Mesti dijamu tuh sama abi saya. Suruh nginep. Bahkan kalau ada guru ngaji mau gabung dengan ayah saya, dikasih tempat sama ayah. Ya sebetahnya sama keluarganya di tempat di situ. Dijamin sama abah saya. Makanya alhamdulillah jamaah rahimakumullah, karena kita demen sama ulama, anak-anaknya akan ada yang jadi ulama. Karena apa jamaah rahimakumullah? Kalau kita punya anak-anaknya soleh, anaknya soleha, anaknya senantiasa berada di jalan yang diridhai sama Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat keselamatan dunia dan akhirat. Karena kita nggak di dunia aja, Pak, bakal pulang ke negeri akhirat. Mudah-mudahan jamaah yang pada hati pada panjang umur. Amin. Ya, sampai 80. Amin. 90. Amin. 120. Amin. Wah, aminnya kenceng banget. Di dunia nih, Pak, nggak bakal ada yang abadi. Boleh kita cinta sama bini sekedarnya saja. Boleh kita cinta sama apapun di dunia sekedarnya saja, sewajarnya aja. Tapi cinta yang perlu kita tanamkan dalam kalbu kita adalah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka bisa dipastikan di dunia ini akan dicintai Allah, diampuni dosanya sama Allah, bahkan diselamatin sama Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan yang namanya kehidupan ini kita yang ngatur, hadirin, kita yang memanage, ya. Mindset kita yang perlu terus diatur. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Pentingnya ibadah, muamalah, pentingnya kita waktunya ibadah ya ibadah, waktunya usaha ya usaha. Jangan terus ngikutin usaha mulu, nyari duit mulu. Nggak ada habis-habisnya, Pak. Nyari duit mah, nyari dunia mah kurang melulu. Kata Nabi, kalau seandainya yang namanya dunia dikasih tuh namanya peti isinya emas, ada 2 peti isinya emas, pasti orang kalau ditawarin ada emas yang ketiga, pasti dia minta lagi emas yang ketiga. Sampai kapan? Kalau dia sudah menghadap Allah baru udah habis tuh nafsu dunianya. Makanya boleh kita cinta sama dunia, tapi sekedarnya saja, kata Imam Ghazali. Dunia jangan ditaruh di hati, dunianya ada di tangan aja. Di hati kita ini cinta yang dalam kepada Allah, cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah malam ini subhanallah meluangkan waktu kumpul bareng-bareng ngaji di sini, masya Allah, barokah hadirin. Ya. Duduk di majlis taklim 1 jam, ini udah 3 jam ada pagi ya. Ya dari jam 8, 9, 10 nih, belum selesai sampai jam 12. Ya, udah, pokoknya pas 5 jam. Nah, 5 jam 1 jamnya aja 1000 rakaat, Pak. Salat lebih bagus daripada salat sunnah 1000 rakaat. Berarti kalau Bapak 5 jam nih, 5000 rakaat, Pak. Masya Allah.
boro-boro 50 rakaat. Terawih 23 jam nunggu imamnya baca surat baru berdiri. Iya, Allahu Akbar. Ya tapi itu mah orang sono, ya orang sono, di sini mah sama. Kadang mau terawih dilihat jadwalnya siapa ya. Ono yang jadwal imamnya ini lama banget, pindah ke Al-Ikhlas. Ya, pindah ke Al-Ikhlas salatnya sono. Ketemu juga ono lama juga sono. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau nyari ya pengen enaknya kita, ya pengennya kan kita pengennya cepet-cepet apa-apa tuh. Sholat pengennya cepat, baca Quran pengennya cepat, ngaji pengennya kaya, pengen cepet kaya. Giliran mati, pengennya mentar, jangan dulu mati, ya kan? Ntar meninggalnya kalau udah pada haji semua, amin. Saya doain jamaah yang di sini nih biar pada berangkat haji semuanya. Jadi masalah pada punya duit enggak? Ini dia masalahnya, minta sama Allah. Ya, orang ibadah haji masa satu nabung. Ya, kedua niat yang kuat, nabung gak usah banyak-banyak, paling tidak 5 juta sebulan. Berangkat dari ibadah haji. Gak ada ceritanya orang pulang haji miskin, gak ada. Orang pulang haji pada kaya. Karena apa? Di sana doa di tempat yang mustajab. Mekah Madinah itu tempat kelahiran Nabi Muhammad, dan Madinahnya tempat kuburannya Nabi Muhammad. Mengapa Mekah Madinah mulia? Karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Al-Quran diturunkan. Maka kalau kita tempatnya pengen dimulai nama Allah, maka harus ada yang namanya hati kita ini diisi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad, aman dunia ini, berkah urusannya dilancarin nama Allah. Masa rezeki itu goib hadirin, gak usah dikhawatirin. Rezeki itu goib. Ada rezeki itu yang namanya ya rezeki yang sudah ditakdiri nama Allah, ditetapin. Ada rezeki yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ini biasanya orang-orang baik, nih orang-orang soleh nih, orang-orang yang disibukkan dengan amalan-amalan kebaikan. Duhanya nggak putus, tilawah Qur'annya didawamin, zikirnya nggak pernah putus, sodakonya nggak pernah putus, silaturahimnya, ke majlis taklimnya, sholawatannya. Maka orang-orang yang terus mendawamkan amalan-amalan yang soleh, kadang rezekinya Allah kasih min haitsu la yahtasib. Kayak saya kadang mau maaf Pak Ustaz Habib, saya kalau hitung-hitungan ya, saya kan pekerjaannya simatupang nih, simatupang Pak Haji, siang malam tunggu panggilan. Paham kan Pak Haji? Bang, paham Bang? Ya, simatupang, siang malam tunggu panggilan. Tapi alhamdulillah itu yang namanya kulkas ada isinya. Timbang air putih mah ada. Iya. Kulkasnya 3 Pak Haji, yang satu nggak bisa ditutup, rusak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti ngingetin dalam satu keterangan kita bilang, kalau rumah kita ini pengen dirahmati nama Allah, pengen malaikat nih mundar-mandir, seliwar-seliwar ke rumah kita. Kan kita kalau rumahnya sering didatengin malaikat, Pak, Allah adem Pak, biar nyimpen duit 500 juta, adem. Bener kan sih saya ngomong? Adem Pak, malaikat Masya Allah gini datang terus ke rumah kita. Ada apa nih rumah? Ada sholawat dibaca di rumah kita. Jangan kurang daripada, ya kata ulama nih, minimal 400 kali. Kalau saya diijazahin sama guru saya itu namanya sholawat Syajaratun Nuqud-Din. Saya dawamin tuh Pak Haji, saya dawamin tuh Syajaratun Nuqud itu. Jadi pohon duit Pak, ya Allah itu dompet Pak, saya nggak pernah kosong Pak dompet. Dalam kantong ada baik, kantong saya bawa mulu tuh dompet. Iya bener berkah banget, Allahu Akbar. Giliran mau habis nih duit Pak, ada aja yang datang ke rumah Ustaz. Mohon maaf ya, orang kalau datang ke rumah Ustaz pasti ada perlu, minimal minta doa deh, anaknya nangis mulu gitu kan. Iya datang Pak Ustaz, Waalaikumsalam Pak Ustaz, minta air Pak Ustaz. Iya, anak saya nangis mulu. Ya saya fatihain ya, orang nggak bisa apa-apa saya mah. Saya fatihain ya airnya ya. Saya ntar fatihain dulu ya. Al-Fatihah saya fatihain gitu kan. Nanti tolong diminumin sama bayi nih kata saya yang nangis nih. Iya, diminumin hati. Saya minum dulu Pak ya. Minum Pak.
Emang sengaja Pak. Saya emang sengaja dari tadi nungguin teh. Iya nungguin teh. Emang rezeki mah kemana? Makanya saudara-saudara saya bilangin sama Mimi nggak usah bikin teh. Insya Allah nanti mau ditanya teh. Alhamdulillah emang rezeki nggak kemana nih. Nah, gitu Pak ya. Saya mana tadi Pak? Rezekinya Allah Akbar, dikasih sama Allah. Itu ibu-ibu tadi tuh yang bawa bayi yang rewel Pak. Iya udah saya kasih air ya. Nah, minumin kata saya pulang tuh insya Allah atas izin Allah disehatin sama Allah. Langsung mudah-mudahan dia bisa tidur. Itu Masya Allah Pak Bu, mohon maaf Pak, itu orang tadi, ibu tadi sama suaminya ngasih amplop ke saya tolak hadirin. Iya, saya jangan taruh aja di situ. Iya, taruh aja di situ. Saya nggak terima nih kata, enggak, saya emang enggak. Kalau emang mau ya lillahi ta'ala situ tuh. Bawa nggak apa-apa kata saya nggak ngarepin Bu, bener. Udah biarin Pak Haji, ini buat ini aja katanya apa namanya ya? Syarat katanya. Ya udah kata saya, taruh aja situ, nggak saya terima, taruh situ gitu katanya. Iya, pulang saya buka Pak, lumayan buat 3 hari mah cukup Pak, 3 hari, bayangin. Air Pak, cuman beda. Air yang dibacain sama Pak Ustadz, sama ulama, sama air yang dibacain doa beda. Beda kata guru saya. Makanya nih orang tua nih terutama nih, di rumah jangan pernah lupa kalau kita punya anak kecil Pak, bacain Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Al-Fatihah. Sebutin tuh anaknya. Minumin tuh, ntar anak nurut. Ama dipegang dadanya, baca Al-Insyirah. Al-Insyirah nih. Terus baca Al-Qadar nih. Bagian bun-bunannya Al-Qadar. Insya Allah nurut. Sekarang timbul pertanyaan, anak saya udah nurut Ustaz, istri saya Masya Allah Ustaz. Malam bacain Al-Qadar. Lagi tidur nih, tiup bun-bunannya. Baca Al-Qadar. Enggak mempan ayat kursi itu juga. Kalian diruqyah. Ini bagian Ustaz Sobat ini bagiannya ini maaf. Hadirin mohon maaf, nggak ada ruginya datang ke ulama, mesti didoain sama ulama, sama kiai, sama ustaz. Makanya jangan pernah salah gaul hadirin. Kalau kita gaulnya sama orang-orang yang baik, insya Allah dapat keberkahannya. Amin ya rabbal. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Pak, sambil dinikmatin aja Pak. Apa udah habis Pak? Ini lanjut. Ustaz mah ntar aja. Ya Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Iya udah alhamdulillah. Bingung juga makannya saya. Iya, ntar bisanya makan ya nanti ya, ada makan. Iya, ntar maksudnya di sono. Alhamdulillah. Udah ngaji mau udah jamaah rahimakumullah, lurusin niatnya. Hatinya lurusin niat lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hidup ini yang kita cari berkah Pak. Buat apa harta banyak, uang banyak, banda banyak kalau nggak dapat berkah dari Allah? Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair alal khair. Rumah yang berkah adem, ditempatinya enak bawaannya. Nggak perlu AC banyak hadirin rumah. Ada kipas satu, tapi di bawah kipas ada orang yang baca Quran. Di bawah kipasnya tuh lagi dawamin surah Yasin, baca Ar-Rahman, Waqi'al Muluk, baca surah An-Naba. Setiap Jumatnya dibaca daripada surah Al-Kahfi. Maka walaupun rumahnya sederhana, tapi terus dihidupkan amalan-amalan sunnah dari baginda Nabi Muhammad, bisa dipastikan rumahnya akan senantiasa dapat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kan yang namanya rumah mah gak usah gede-gede kan ya? Rumah gak usah gede-gede, paling tidak di bawah 5 kamar, di atas 5 kamar. Nah, bisa lagi ngedak lagi yang di atas. Ya, alhamdulillah. Dunia Pak, mohon maaf nih kalau kita lebih mah gak usah diirit-irit, gak usah. Kalau kita kaya jamaah rahimakumullah, silakan kata Nabi Muhammad. Arba'un min sa'adatil mar'i, orang itu bakal senang apabila al-maskan al-wasi, punya tempat tinggal yang enak, nyaman. Kalau ada majlis taklim seperti ini bisa ngundang orang datang di pengajian.
kumpul di rumah kita, baca tuh yang namanya Asmaul Husna, baca kalimat thayyibah, baca Al-Quran, baca yang namanya salawat, doa bersama. Maka rumah yang sering dibacakan kalimat thayyibah, rumah yang bisa dipastikan menghantarkan dia ke surga, dan bahkan dihadiahkan sebelum surga dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadirin, orang-orang baik, orang-orang soleh. Kata Imam Tabari tadi tuh, in tansurullah yang surukum yusabbit aqdamakum. Orang yang membela agama Allah, maka hidupnya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya ilmu, silahkan berjuang dengan ilmunya. Enggak punya ilmu, kita jadi mustami, jadi jamaah. Yuk kita ikut dengan orang yang punya ilmu. Maka dapat juga itu bagian dari ayat tadi, dia akan ditolong hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh dengan materi, dengan hartanya. Kita nitip dalam kegiatan keagamaan, itu juga sama dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah ada bersama-sama dengan orang soleh, orang-orang yang baik, kan kita harapan orang tua, anak cucu kita kan biar jadi orang-orang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini ada sedikit cerita hadirin yang rahimakumullah, sahabat saya. Ini dia di pesantren nih. Ini ibunya kalau ngejenguk teman saya di pesantren, Allahu Akbar, nggak ada amaliyah kecuali dia datang ke tempat, mohon maaf ya, kolah, kamar mandi, dia bersihin tuh kamar mandinya santri. Kamar mandinya santri hadirin dibersihin, ikhlas karena Allah. Padahal dari kampung jauh pengen ketemu anaknya, tapi izin sama anaknya, nah izin ya mama mau ke belakang. Nggak taunya bersihin kamar mandinya santri hadirin. Dilakukan itu bertahun-tahun, ketika jenguk anaknya hanya berkhidmat, pengen itu apa yang dia lakukan biar Allah ridho kepadanya, karena ini tempat yang diridhoi oleh Allah, tempat anak-anak santri yang nanti ke depan akan jadi penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman hanya bersihin itu hadir kamar mandi setiap datang ke sana. Lulus anaknya dari pesantren itu, keluar dia di masyarakat, subhanallah, sekarang jadi ulama hadirin. Jadi orang yang hidupnya manfaat. Karena apa? Dengan keikhlasan ibunya berkhidmat, yaitu ingin bagaimana dapat berkahnya para santri di sana. Jadi hadirin yang rahimakumullah, kita juga sama. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada undangan majelis taklim, yang kita cari tadi berkah dari Allah. Mudah-mudahan insya Allah malam ini Allah curahkan keberkahan, Allah curahkan rahmah ampunan dan kemuliaan buat kita, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus, ceramah nggak usah bertele-tele, cepat itu lebih bagus. Ke Jakarta beli burung apa? Ya pipit lah ya. Ya itulah ya. Ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung merak, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.